Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali bersama saya Suhandi dalam series mata kuliah Organisasi dan Manajemen Bisnis. Kali ini kita akan membahas terkait pengorganisasian dan struktur organisasi bisnis. Kita mulai dari fungsi manajemen. Seperti yang sudah kita ketahui bersama-sama bahwa menurut George Terry ada 4 fungsi dalam manajemen. Yang pertama adalah planning, kemudian organizing, actuating, dan controlling. Kita akan membahas organizing. Ya, apa sih sebetulnya organizing ini? Organizing adalah suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Ya. Jadi, organizing ini adalah proses untuk merancang struktur. Ya. Yang di dalamnya ada proses pembagian tugas-tugas dan pekerjaan. Tujuannya adalah untuk memperoleh efisiensi. Konsep dasarnya yang pertama, pengorganisasian atau organizing ini merupakan alokasi keseluruhan sumber daya organisasi sesuai rencana yang telah dibuat. Nah, dari organizing ini diperoleh kerangka kerja organisasi atau kita kenal dengan organizational design. Merupakan karakteristik organisasi secara umum. Nah, kemudian bentuk spesifik dari desain organisasi ini adalah struktur organisasi. Ya. Jadi hasil dari proses pengorganisasian, dari fungsi organizing ini adalah terbentuknya struktur organisasi. Pembagian kerja dan sumber daya, bagaimana keseluruhan kerja dan sumber daya dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Ada 4 pilar di dalam pengorganisasian atau organizing. Yang pertama adalah pembagian kerja atau division of work, pengelompokan pekerjaan atau departementalisasi, penentuan relasi antar bagian dalam organisasi atau hierarki dan koordinasi. Kita coba simulasikan proses pengorganisasian tadi di dalam simulasi bisnis restoran. Pekerjaan yang akan dilakukan dalam bisnis restoran, ya, ada beberapa pekerjaan. Yang pertama, memasak makanan berdasarkan berbagai menu, kemudian membeli bahan-bahan mentah, menuliskan menu yang dipesan pelanggan, mengantarkan makanan pesanan ke meja pelanggan, menerima pembayaran dari pelanggan, membuat laporan keuangan harian, dan membuat laporan keuangan bulanan. Nah, kemudian dari pekerjaan-pekerjaan ini dikelompokkan. Ya, yang pertama memasak makanan berdasarkan berbagai menu, membeli bahan-bahan mentah, sayuran, lauk pauk, dan lain-lain, menulis menu yang dipesan pelanggan. Nah, ini kita kelompokkan sampai dengan membuat laporan keuangan. Ini disebut dengan pembagian kerja atau division of work. Ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sejenis itu dikelompokkan menjadi satu kelompok gitu ya. Nah, kemudian setelah ada pembagian kerja, maka kita membuat departementalisasi. Ya, memasak makanan, membeli bahan, itu bagian dapur. Nah, kemudian menuliskan menu, mengantarkan makanan, itu bagian pelayanan. Kemudian menerima pembayaran, laporan keuangan bulanan, harian, itu bagian keuangan. Ini disebut dengan departementalisasi. Jadi pekerjaan-pekerjaan tersebut dibuat rumah-rumahnya, ya, departemen-departemennya. Nah, sehingga setiap departemen itu memiliki pekerjaan sendiri, ya, spesialisasi pekerjaan sendiri. Nah, setelah dibuat departementalisasi tadi, ya, tadi sudah ada 3 departemen, ya, dapur, pelayanan, dan keuangan. Nah, departemen ini memerlukan atasan yang mengkoordinasikan, ya, manajer restoran. Jadi atasan dari departemen ini kepada siapa mereka bertanggung jawab? Kepada manajer restoran, gitu ya. Sehingga
pekerjaan mereka dikoordinasikan kepada manajer restoran. Nah, mereka juga membutuhkan bantuan gitu ya. Misalnya bagian dapur ada 2 orang, pelayanan 3 orang, keuangan 1 orang. Nah, bawahan ini membantu pekerjaan di masing-masing departemen. Disebut dengan span of management. Nah, kemudian bagian dapur, bagian pelayanan, nah itu dibagi lagi gitu ya. Ada yang belanja, ada yang memasak, pelayan 1, pelayan 2, pelayan 3, dan seterusnya. Nah, proses ini membutuhkan koordinasi. Ya, mulai dari manajer restoran sampai pada unit yang paling bawah, ini membutuhkan koordinasi, chain of command. Ya, sehingga pekerjaan itu menjadi terhubung. Ya, ada proses monitoring dari atas, dari manajer sampai kepada divisi yang paling kecil gitu ya. Ya, dari departemen itu kan ada karyawan-karyawan. Ada pelayan 1 misalnya, pelayan 2, pelayan 3. Nah, pekerjaan-pekerjaan mereka itu dapat dikoordinasikan, ya, dapat dipantau oleh sampai pada manajer restoran. Begitu. Itu kira-kira ya simulasi untuk bisnis restoran ya, organizing di dalam bisnis restoran. Kemudian kita masuk dalam struktur organisasi. Tadi sempat kita singgung sedikit bahwa hasil dari organizing ini adalah struktur organisasi. Ya. Coba kita lihat konsepnya. Nah, setelah organisasi itu memiliki visi, misi, value, kemudian goals, gitu ya, dan lain-lain, apa sih yang dibutuhkan lagi oleh organisasi? Visi, misi, budaya, sasaran ini kan pada tataran strategis, gitu ya. Nah, operasionalnya bagaimana? Nah, operasionalnya itu ada di struktur organisasi. Struktur organisasi ini dibentuk dalam rangka untuk bagaimana mengoperasionalkan pencapaian tujuan. Ya, karena di dalam struktur organisasi ini nanti akan ada job description dan lain-lain. Gitu ya, sehingga penting setelah organisasi itu menyusun visi, misi, budaya, sasaran dan lain-lain, penting untuk dibuat struktur organisasi. Nah, mungkin untuk bisnis-bisnis yang kecil itu ya, itu mungkin belum ada struktur organisasi karena memang ya basisnya gotong royong saja gitu ya untuk organisasi bisnis yang kecil itu. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang memang sudah harus settle begitu ya dengan bisnisnya, struktur organisasi ini sangat penting untuk dibuat karena nanti akan menentukan pembagian-pembagian kerja dari masing-masing orang dalam organisasi. Kita lihat definisinya, ini beberapa definisi. Menurut Investopedia, Hasibuan, dan Handoko. Ya, struktur organisasi merupakan sebuah pola yang secara formal mengelompokkan orang berdasarkan tugas tanggung jawab pekerjaannya. Ini menurut Handoko. Ya, saya coba ambil definisi menurut Anthony Robbins. Kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Ya, intinya adalah struktur organisasi ini sebuah kerangka kerja formal organisasi. Ya, yang isinya adalah pembagian pekerjaan. Sehingga pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi itu dapat dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan satu sama lain. Ya. Struktur organisasi menjelaskan pengaturan berbagai elemen organisasi agar berada pada tempat dan fungsinya masing-masing sehingga efektif untuk mencapai tujuan. Ya. Nah, ini elemen dalam organisasi. Tadi sempat disinggung juga bahwa dalam organisasi penting harus dimiliki job description. Ya. Yang pertama adalah Anda digaji di perusahaan untuk menghasilkan apa? Ya. Tanggung jawab perusahaan, tanggung jawab Anda terhadap perusahaan. Kemudian bertanggung jawab pada siapa? Atasannya siapa? Bawahan Anda siapa? Ada bawahannya tidak?
Ya, kemudian hubungan kerja dengan sejawat bagaimana? Jadi hubungan kerja dengan divisi lain misalnya, itu bagaimana hubungannya? Nah, ini kita sebut dengan job description. Jadi pekerjaan itu menjadi jelas. Setiap orang memiliki fungsi masing-masing di dalam pekerjaan. Job deskripsi ini menjelaskan fungsi-fungsi dari masing-masing orang di dalam organisasi. Nah, hal-hal yang diperhatikan adalah 4 aspek ini. Ya, Anda digaji di perusahaan itu untuk menghasilkan apa? Ya, hasilnya apa? Pekerjaan Anda itu, outputnya apa? Nah, kemudian pekerjaan itu nanti dipertanggungjawabkan kepada siapa? Atasannya. Nah, atasan itu harus satu orang, gitu ya. Tidak boleh di dalam organisasi itu atasan itu ada 2, 3, 4. Tapi atasan langsung itu harus satu orang. Karena kalau misalnya atasannya banyak, itu nanti akan terjadi chaos, gitu ya. Kemudian bawahan. Nah, bawahan ini bisa lebih dari satu orang, ya. Kalau di dalam beberapa literatur, bawahan itu ya maksimal 7 orang lah ya. Yang ideal maksimal 7 orang. Ya. Atau kalau di perusahaan-perusahaan Jepang bahkan bawahan itu biasanya 3 orang gitu ya, dengan kelompok kecil gitu. Ya, dengan tim kecil. Bawahannya ada 3 orang. Jadi bawahan ini penting ya dalam rangka untuk membantu pekerjaan. Jadi bagaimana pekerjaan itu diselesaikan bersama-sama dalam sebuah tim. Ya, sehingga tim itu tidak terlalu besar ya dan tidak terlalu kecil juga. Ya, idealnya tadi 3 sampai 7 orang. Kemudian hubungan kerja dengan sejawat bagaimana? Nah, ini penting. Jadi pekerjaan yang kita lakukan itu pasti berhubungan dengan divisi yang lain. Sehingga penting untuk diketahui pekerjaan kita ini nanti akan hubungannya dengan pekerjaan yang lain seperti apa. Kita ambil contoh misalnya setelah pekerjaan saya selesai, ya, saya misalnya bagian packaging misalnya. Setelah packaging selesai, saya harus bagaimana? Harus menyerahkan ke siapa pekerjaan saya, harus diapakan. Gitu. Nah, itu menyangkut hubungan kerja ya, dalam organisasi. Nah, kemudian ada SOP di sana. Nah, SOP ini berfungsi sebagai pegangan bagi organisasi ya, bagi orang-orang dalam organisasi dalam menjalankan tugasnya. Ya, manual prosedur ini menjadi guidance gitu ya bagi pekerjaan yang akan dilakukan. Sekarang SOP atau standar operational procedure ini sudah sudah canggih ya. Kalau dulu kan masih pakai kertas manual gitu ya. Kalau sekarang mungkin ya lebih bagus standar operasional itu ya berupa video misalnya. Jadi ada unsur visualisasi. Jadi bagaimana pekerjaan itu diselesaikan. Ya. Biasanya ada video, kalau kita sebut tutorial pekerjaan. Nah, di perusahaan-perusahaan yang besar itu ya SOP-nya sudah seperti itu, sehingga bisa dilihat secara visual bagaimana pekerjaan itu bisa diselesaikan. Nah, kemudian hasil akhirnya, ya hasil akhir dari pekerjaan kita itu harus bisa diukur. Nah, pengukurannya itu menggunakan KPI atau Key Performance Indicator. Ya, jadi setiap pekerjaan harus memiliki KPI untuk melihat kinerja yang dihasilkan. Ya. Karyawan mungkin bisa mengklaim bahwa saya sudah bekerja keras untuk organisasi ini, misalnya. Saya sudah lembur mati-matian. Tapi lembur itu hasilnya apa? Nah, KPI ini berfungsi untuk mengukur itu. Ya, pekerjaan-pekerjaan itu menjadi bisa terukur. Tidak hanya sekedar bekerja keras, tapi juga pekerjaan itu menghasilkan sesuatu. Ya, ada output yang dihasilkan. Nah, indikator ini berfungsi sebagai sebagai indikator ya. Indikator itu berfungsi ya sebagai panduan bagaimana pekerjaan itu bisa diukur.
Ini beberapa jenis struktur organisasi. Yang pertama adalah struktur organisasi fungsional. Ini berdasarkan fungsinya. Jadi langsung pada fungsi-fungsinya, manajer pemasaran, operasional, keuangan, sumber daya. Ya. Kemudian ada divisional. Ya, ini manajer divisi produk 1, produk 2. Jadi ada divisi produk 1, ada divisi produk 2. Ya. Kemudian ada lagi satu lagi matriks. Nah, ini berdasarkan project. Ya, manajer project A, project B, project C. Nah, struktur organisasi ini disesuaikan dengan karakteristik organisasi. Jadi misalnya untuk organisasi yang memang ya bentuknya project-project gitu, ya bisa menggunakan matriks ini. Atau tadi sebelumnya divisi. Ya, kalau memang di situ penting untuk dibuat divisi-divisi, ya bisa menggunakan struktur divisional. Ya. Jadi tergantung dengan karakteristik organisasi, bagaimana organisasi itu bekerja dan lain-lain. Ini beberapa faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Yang pertama, strategi organisasi. Perubahan strategi organisasi akan berdampak pada struktur organisasi. Jadi, kalau strategi yang sudah berubah, jelas, ya strukturnya pasti akan berubah. Tadi di awal sudah kita singgung bahwa struktur organisasi ini dibuat setelah menentukan visi, misi, tujuan, sasaran, dan lain-lain. Nah, ketika visi misinya berubah, maka strukturnya pun otomatis akan berubah. Begitu. Kemudian skala organisasi, besar kecilnya organisasi ini berpengaruh terhadap struktur organisasi. Ya, semakin besar skalanya akan semakin kompleks strukturnya. Untuk perusahaan-perusahaan besar itu kompleks sekali nanti akan strukturnya. Jadi tidak hanya simple manager A, manager B, manager C, dan lain-lain. Bisa berlapis-lapis strukturnya. Kemudian teknologi. Penggunaan teknologi akan memangkas atau menambah struktur organisasi. Ya, ada beberapa pekerjaan yang kemudian dihilangkan ya karena kemunculan teknologi. Nah, ini ketika ada teknologi masuk, kemungkinan struktur berubah juga besar sekali. Ya, nah, karena mungkin ada pekerjaan yang akhirnya dihilangkan gitu ya, sehingga struktur pun berubah. Yang terakhir adalah lingkungan internal dan eksternal. Struktur juga bergantung pada kondisi sekitar organisasi. Ya, ini biasanya kalau lingkungan internal ya kebijakan dari pimpinan misalnya. Ya, kalau eksternal ya misalkan ada merger dan lain-lain. Oke, saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Kita akan ketemu lagi pada sesi berikutnya. Kita akhiri dengan bacaan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.